Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Selamat berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Katolik Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta, Selasa 16 Januari 2024. Marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari yang baru ini karena kami boleh ada dalam keadaan sehat. Terlebih pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk kami boleh menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami hidup menyenangkan-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik kulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan pada pagi hari ini akan saya beri judul Hukum Kasih di atas segalanya. Hukum atau peraturan dibuat supaya hidup bersama menjadi lebih teratur, tertib, dan harmonis. Akan tetapi, dalam prakteknya, hukum dijalankan dengan mengabaikan kasih atau nilai kemanusiaan. Di dalam Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 berkisah tentang orang Farisi yang sangat taat pada hukum Sabat. Mereka mengkritik Yesus karena dianggap melanggar aturan Sabat. Orang Farisi sangat menjunjung tinggi hukum Sabat yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka menerapkan hukum Sabat dengan mengabaikan nilai kemanusiaan. Padahal Tuhan merancang hukum tersebut untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Karena itu, ketika hukum Sabat itu diterapkan, maka perlu mempertimbangkan nilai moral dan kemanusiaan. Artinya, hukum kasih tetap berada di atas segalanya. Hukum tidak boleh membelenggu, tetapi harus membebaskan dan menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan orang Farisi bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bagi Tuhan, hari Sabat ditetapkan untuk kebaikan manusia, supaya manusia beristirahat dari segala pekerjaan yang dilakukan, agar terpelihara kehidupannya
baik jasmani dan rohani. Tetapi bagi orang Farisi, hari Sabat telah berubah menjadi peraturan baku dan kaku yang memberatkan manusia untuk menjalankannya, sampai-sampai berbuat baik pada hari Sabat pun juga dilarang. Yesus mau mengubah cara berpikir orang Farisi bahwa hukum yang terutama adalah hukum cinta kasih. Karena itu, marilah kita berjuang menjadi pelaksana sabda Tuhan dengan menjadikan hukum kasih sebagai landasan utama hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa sikap kita berkenaan dengan hari Sabat? 1. Setiap orang yang percaya harus punya waktu untuk berhenti dari segala aktivitas pekerjaan agar memberi kesempatan tubuh jasmani beristirahat dari setiap kelelahan yang dilakukan sepanjang 6 hari yang sudah berlalu. 2. Setiap orang percaya harus punya waktu beribadah kepada Tuhan untuk menjamin kebutuhan rohani yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan jasmani. Yang ketiga, harus diingat bahwa tubuh jasmani kita akan beristirahat untuk selama-lamanya. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat beristirahat yang sifatnya kekal, yaitu di surga. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.